Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nawasilu darsan al-ikhwah min kitab Madkhalil al-Aqidatil Islamiyah, Mudzakkiratul Tauhid, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Baik, kita masih di pembahasan tentang manahij istidlalnya kelompok-kelompok yang sesat. Ya, di antara keyakinan mereka yang keenam adalah sahbu al-fadhil nusus an-dhahiriha bi ghairi dalil. Memalingkan lafaz nas Al-Quran atau nas hadis dari makna zahirnya bigari dalil, tanpa ada dalil. Nah, inilah yang disebut dengan takwil. Takwil itu tidak semuanya tercela. Takwil yang tercela itulah takwil yang bigari dalil. Ya, jadi dia semau dia memalingkan makna dari nas-nas yang ada. Ya, dipalingkan dari mana aslinya. Nah, jadi kalau Anda mendengar kata takwil, tidak semua takwil itu konotasinya buruk ya. Ya, sekarang ini kebanyakan orang memahami takwil itu buruk, tafsir itu baik. Keliru itu. Ya, kurang pas ya. Takwil itu tidak semuanya. Ya, bahkan kalau dalam kitab-kitab kan disebutkan at-tafsiru lughatan at-takwil. Ya. Baik. Jadi tafsir dan takwil itu sama-sama bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Ya, tergantung kepada orangnya. Ya, kalau kita katakan tafsirnya Syiah ya jelas. Ya, jelas berarti dia adalah tafsir yang tercela, gitu. Takwilnya Syekh Fulan bin Fulan misalkan terkenal dengan akidahnya yang kokoh dan tidak terkenal sebagai orang yang menyimpang, seperti takwil yang mamduh, gitu. Baik. Jadi kalau ditanya sama orang apa itu at-takwil al-madmum, takwil yang tercela, kita katakan takwil yang madmum adalah ya, ketika seseorang memalingkan lafaz nas dari makna zahirnya tanpa ada dalil. Kalau ada dalil boleh kita memalingkan makna nas dari zahirnya kepada makna lain dengan syarat ada dalil atau qarinahnya. Baik. Al-muta'ammil fi maqalatil firaqid dhalah. Orang yang memperhatikan, al-muta'ammil artinya orang yang mempelajari dan memperhatikan maqalat, ucapan-ucapan kelompok-kelompok yang sesat, yajidu annahum yatala'abuna fil nusus. Kita akan dapati mereka itu yatala'abun, bermain-main, mempermainkan nas-nas bihasabi uqulihim wa ahwaihim, tergantung kepada akal dan hawa nafsu mereka. Wa minhum man yusrifu nususal ma'adi wal ba'si an zahiriha kal batiniyah. Contohnya orang-orang al-batiniyah, mereka itu memalingkan nas-nas yang menyebutkan tentang al-ma'ad, tentang hari kebangkitan, wal ba's ya, tentang hari kebangkitan, tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat. Mereka palingkan dari makna zahirnya. Contohnya misalkan orang-orang batiniyah ini. Orang-orang firqah batiniyah ini memalingkan maknanya, misalkan nas Al-Quran mengatakan bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan dari kuburan mereka. Nah, mereka pasti akan berusaha untuk memalingkan makna ini. Kalau kita memahami dibangkitkan dari kuburan ya sebagaimana untuk memahami kan, nah, dengan fisik dan rohnya sekaligus. Ya, fisik dan roh kita akan dibangkitkan. Ya. Tapi kalau orang batiniyah ini mengatakan enggak, mereka itu hanya dibuat seolah-olah bangkit. Ya. Yang bangkit hanyalah roh mereka saja, sedangkan fisik mereka tidak, dan sebagainya, macam-macam. Wa minhum man yusrifu nusus as-sifati an dhahiriha ka ahli kalam. Ada juga yang memalingkan nas-nas sifat, ya, maksudnya sifat-sifat Allah dari makna zahirnya, contohnya para ahlul kalam. Wa minhum man yusrifu nusus asy-syirki an dhahiriha kas-sufiyah wa halum ajarra mustaqil wa mustaqir wa mustaqilun wa mustaksir. Nah, di antara mereka ada juga yang memalingkan nas-nas kesyirikan dari makna zahirnya. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, kata mereka al-yakin di situ ya adalah ma'rifah. Ya, sehingga mereka ya meyakini bahwasanya selama kita tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka ibadah itu masih belum wajib. Ya, ini kan keyakinan yang sangat menyesatkan sekali. Baik. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini senantiasa berusaha untuk mentakwil nas-nas yang ada ya, agar sesuai dengan hawa nafsu dan akal-akal mereka. Wahalum manjarobi itu juga firqah-firqah yang lainnya, pamustaqilun wa mustaksir. Bedanya adalah ada yang sering, ada yang jarang, gitu aja. Ya. Nah, jadi orang-orang yang memalingkan nas-nas ini bedanya, firqah-firqah sesat ini bedanya adalah ada yang jarang, ada yang sering, gitu doang. Kemudian yang ketujuh, kaidah atau prinsip mereka dalam bermuamalah bersama dalil adalah ittiba'ul mutasyabih wa tarkul muhkam. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih, artinya senang sekali membahas ayat-ayat mutasyabih.
tapi meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, padahal hukum asal atau mayoritas ayat Al-Quran itu adalah muhkamat, ya. Wa ukhoru mutasyabihat dikatakan di ayat, ya. Wa ukhor, dan yang lain yang mutasyabih, artinya lebih banyak yang muhkam daripada yang mutasyabih. Akan tetapi orang-orang yang sesat ini memang dasarnya adalah suka cari-cari celah gitu untuk membenarkan akidah mereka, sehingga mereka akan suka membahas hal-hal yang diperselisihkan. Nah, makanya kata para ulama, di antara kemuliaan akhlak seseorang adalah sedikit khilafnya. Artinya dia nggak suka bahas hal-hal yang kontroversial, kecuali memang umat membutuhkan itu. Paham ini maksudnya ya? Contohnya kasus yang terbaru tentang penamaan surat dengan surat pemusik. Surat Asy-Syu'ara dinamakan dengan surat pemusik. Ya, ini umat butuh untuk dijelaskan karena mayoritas orang masih menghalalkan musik. Nah, yang seperti ini ya harus disampaikan. Ya, meskipun itulah masalah yang kontroversial. Ya, maka ya jangan kita gemar membahas hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kontroversial. Ya, kalau lagi bahas tentang hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan sama orang, semangat sekali. Ya, tapi kalau bahas hal-hal yang yang jarang diperbincangkan sama orang, padahal dia adalah hal yang mendasar dan sangat penting, maka dia tidak semangatnya. Ini yang seperti ini kan, kalau kata bahasanya Syekh Utsaimin, itu thalibul ilmi musiman, kata beliau. Ya, musiman, kenapa? Ya karena semangatnya itu ngikut atensi masyarakat. Ya, masyarakat semangat, dia semangat juga, musiman. Gitu. Nah, kalau bahasanya ini, seorang syekh kita di Libya, beliau mengatakan, antum talib apa penonton konser, katanya. Ya, ramai kalau kalau yang diundang ya, sebagai ini adalah artis-artis besar, ulama-ulama besar, ramai yang datang. Tapi ustadz-ustadz kecil, ustadz-ustadz yang tidak terlalu terkenal, tapi mengajarkan antum akidah tauhid, ya, dan rutin, itu seharusnya antum ramaikan. Jangan ya ustadz-ustadz kibar datang itu saja yang diramaikan. Bukan berarti nggak boleh, artinya jangan latah begitu ya. Karena ini kan fenomena di antara orang yang sudah hijrah sekarang. Kalau datang ustadz dari luar daerah, wah ramainya minta ampun. Ya, kajian yang rutin, yang bahas kitab di samping rumahnya nggak pernah dihadiri. Padahal yang lebih mengokohkan ilmu itu kan yang kajian rutin, gitu ya. Nah, pusat-pusat kibar yang datang dari luar daerah itu mereka tidak paham fikih wakil daerah itu bisa jadi. Yang paling paham kondisi daerah kita adalah ya putra-putra daerah gitu, para asatizah yang memang berasal dari situ. Mereka yang kita dekati, mereka lebih paham. Ini bukan kita merendahkan kedudukan ustadz kibar, itu tidak, tapi memang ya kita salah prioritas selama ini. Yang harusnya kita prioritaskan itu adalah ya yang tidak tersorot media sebenarnya. Secara keilmuan mereka bisa jadi lebih bahkan. Ya, Anda juga di Lombok itu banyak sekali dapat di pedalaman daerah Lombok itu ustadz yang kalau Anda sebutkan namanya, itu mungkin nggak pernah dengar nama tersebut, namanya asing, tidak dikenal sama orang, tapi ilmunya Masya Allah bisa dibandingkan dengan para asatizah yang sudah kaya. Artinya mereka ini ya tinggal di pelosok-pelosok kampung, sehariannya apa kerjaannya? Ngajarin anak-anak TPA ngaji. Ya, yang ngajarin anak-anak TPA baca Iqra dan sebagainya. Padahal secara keilmuan mereka sudah mampu mengelola satu pondok pesantren. Ya, secara keilmuan dia mampu untuk mengkaji kitab yang berjilid-jilid begitu. Akan tapi lebih memilih untuk low profile seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita bersemangat untuk ilmu hanya karena titel ustadznya, atau hanya karena ketenarannya, atau karena banyaknya pengikutnya. Nah, kan tapi carilah ilmu itu memang dari ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kita bisa ya istiqomah bagaimanapun kondisi guru kita orang yang terkenal, kita semangat, tidak terkenal juga tetap semangat. Baik, jadi kembali ke sini, ya di antara prinsipnya orang-orang ahlul bid'ah adalah mereka senantiasa gemar sekali membahas ayat-ayat yang mutasyabihat dan tidak suka membahas ayat-ayat yang muhkamat. Kalau membahas tentang istiwa semangat sekali, tapi kalau membahas tentang tauhid rububiyah tidak semangat. Ya, kalau membahas tentang fikih-fikih pernikahan, ya tidak semangat dia. Tapi kalau sudah bahas fikih ta'adud, ya semangat.
Ya, itu karena hal itu adalah hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Fa inna ahlal ahwa'i wal bid'ah, ya, min qarafihim, kayaknya ada kesalahan cetak di sini. Fa inna ahlal ahwa'i wal bid'ah min qarafihim. Kalau ada yang paham ini silakan tulis di kolom komentar nanti. Nggak tahu cara bacanya ini. Annahum yattabi'una al-mutasyabiha wa yada'una al-muhkam ibtigha al-fitnah. Jadi secara global ya, mana dari kalimat ini adalah orang-orang pengikut hawa nafsu dan orang-orang pelaku bidah itu tabiat mereka itu selalu memprioritaskan dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, sebagaimana katakan Al-Quran ibtigha al-fitnah. Mereka yang mengharapkan dan yang menginginkan terjadinya fitnah. Ja'a Nabi Ghalib wasmuhu Hazawar qala kuntu bisyar ba'atal muhallab sab'ina ra'san minal khawarij. Fanusibu ala darajati Dimashq fakuntu ala dhahri baitin li famarra Abu Umamah fanazaltu fattaba'tu falamma waqafa alaihim dam'at aynah wa qala subhanallah ma yasna'u sultanu bi bani Adam. Qala hasalatan kilabu jahannam syarru qatla tahta dhillis sama'i thalatha marrat khairu qatla man qataluhu tuba liman qatalahum aw qataluhu thumma iltafata ilayya faqala Aba Ghalib innaka bi'adin biha katsir fa'azaqallahu minhum qultu ra'aituka bakaita hina ra'aitahum qala bakaitu rahmatan hina ra'aituhum kanu min ahli islam hal taqra'u surata Ali Imran qultu na'am wa qara'ahu walladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat hatta balagha ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa inna haula'i kana fi qulubihim zayg fazigha bihim thumma qara'a wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat ila qouli ta'ala fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Qultu hum haula'i ya Aba Umamah qala na'am qultu min qibalika taqulu aw syai'un sami'ta min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inni idzan la jari'un bal sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marrah wa la marratain hatta adda sab'an. Thumma qala inna bani Israila tafarraqu ala 71 firqah wa inna hadhihi al-ummah tazidu 'alayha firqatan kulluha fin nari illa as-sawadul a'zam. Qultu ya Aba Umamah ala tara ma fa'alu qala 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum. Ya, nah, disebutkan di sebuah athar dari sini dari Abu Ghalib, ya, yang namanya adalah Hazawar. Jadi ketika beliau sedang berada di Syam, di situ beliau ya ringkasnya berdiri di situ berhadapanlah dengan 70 orang dari golongan Khawarij. Ya, kemudian si Abu Ghalib ini melewati Abu Umamah. Ya, dilihatlah Abu Umamah ini menangis melihat 70 orang Khawarij itu. Ya, 70 orang Khawarij tadi. Nah, kemudian Abu Ghalib ini pun bertanya, ya, kenapa engkau menangisi mereka? Ya, maka kata Abu Umamah, saya menangis ketika melihat mereka itu karena kasihan. Ya, tadinya mereka itu ahli Islam, mereka itu adalah orang Islam tadinya, padahal mereka secara status masih Muslim. Untuk ya pandangan masyarakat umum itu masih Muslim, dia penampilan dan sebagainya masih Muslim. Maka kata Abu Umamah, ya, coba kamu baca di surat Ali Imran, dikatakan di situ bahwasanya ya orang-orang Khawarij itu adalah mereka ketika turun kitab ya kepada mereka, yang mana kitab itu berisi ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih, mereka mengikuti ayat yang mutasyabih, padahal ayat yang mutasyabih itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang mengetahui takwilnya hanyalah Allah. Berarti kalau kita mencoba-coba mentakwil ayat-ayat yang mutasyabih, kita telah mendahului haknya Allah. Nah, maka akhirnya apa yang timbul di dalam hati mereka, muncul yang namanya zayg. Zayg itu artinya kebengkokan, kecondongan kepada hal yang salah. Akhirnya ya di akhir ayat Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu, mereka terpecah. Ini disebabkan apa? Disebabkan mereka itu lebih gemar untuk membahas ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Nah, kemudian si Abu Ghalib bertanya lagi, ya, orang Khawarijkah yang dimaksud dalam ayat tadi? Iya, siapa lagi? Kata Abu Umamah. Kemudian Abu Ghalib bertanya, ini ucapan ini dari dirimu sendiri atau dari Nabi kamu dengar? Maka kata Abu Umamah, wah berani sekali saya kalau seandainya itu adalah ucapan saya. Itu ucapan Nabi itu.
Ya, dan saya tidak sekali dua kali mendengarnya, tapi 7 kali saya mendengarnya. Nah, apa ucapan Nabi? Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu adalah kilaabu jahannam. Ya, syarru qatla tahta dhillis sama. Ya, seburuk-buruk korban perang di bawah langit ini adalah mereka. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh, sebaik-baik sebaik-baik orang adalah yang membunuh mereka. Tuba liman qatalahum aw qatalu, maka beruntunglah orang yang memerangi mereka, membunuh mereka, atau yang dibunuh oleh mereka. Ya, artinya mereka ini sangat buruk, padahal mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, ya, akan tapi ya Al-Quran yang tidak sampai melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke dalam hati mereka. Nah, baik. Maka Bani Israel itu akan terpecah menjadi 71 golongan, dan umat ini akan terpecah lebih dari 71 golongan. Ya, semuanya akan ada di neraka illa sawadul a'dham, kecuali kelompok yang paling banyak, ya, illal jamaah di situ masuk. Ya, nah. Kemudian Abu Ghalib bertanya lagi, ya, ala tara ma fa'alu, ya, bagaimana menurutmu apa yang mereka lakukan itu? Alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Ya, mereka punya tanggungan, engkau juga punya tanggungan. Nah, baik. Wa dzakara al-ajuri an Tawus qala dzukira li Ibnu Abbasin al-khawarij wa ma yusibuhum inda qira'atil Qur'an fa qala yu'minuna bil muhkami wa yadilluna 'inda mutasyabih wa qara'u ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasifuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Nah, inti dari dua asar ini ikhwah, bahwasanya orang-orang yang tersesat itu, orang-orang Khawarij contohnya di sini, mereka itu ya mengimani ayat-ayat yang mereka itu gemar membahas ayat-ayat yang mutasyabih saja dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Ya. Jadi ya, di sini ikhwah kita hendaknya introspeksi diri. Kalau selama ini kita lebih gemar untuk mengikuti berita-berita terbaru terkait masalah-masalah kontemporer, entah itu di bidang manhaj atau akidah, kita hanya semangat untuk mengkaji hal-hal yang sifatnya kontroversi saja, maka perlu dipertanyakan kembali ya keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Ya, tema dalam ilmu manhaj itu akan ada banyak sekali. Kenapa kita pilih yang kontroversi saja? Ya, kecuali kalau antum sebagai seorang dai yang memang punya kewajiban untuk memberitahu umat, ya maka harus antum mengkaji masalah-masalah kontroversi ataupun tidak. Tapi kalau kita sebagai penuntut ilmu, jangan ikut meramaikan ya, masalah-masalah kontroversi seperti itu. Ya, semua angkat bicara, tidak, biarkan para ulama kibar kita yang berbicara, karena mereka itulah yang paling berhak untuk dikedepankan ucapan mereka daripada kita ini. Nah, seperti kasus yang baru-baru saja terjadi, ya ini menjadi ramai. Kenapa? Karena semua orang ikut berbicara, ada sampai mengatakan si fulan itu telah kafir dan sebagainya. Akhirnya melebar kemana-mana. Padahal inti dari permasalahannya adalah dalam masalah penamaan surat, juga dalam permasalahan tentang kaitannya dengan hukum musik itu sendiri. Nah, yaqulu asy-Syatibi faqad dhahara bi hadha at-tafsir annahum ahlul bid'ah li anna Aba Umamah radhiyallahu anhu ja'ala al-khawarij dakhilina fi umumil ayah, khawarij dakhilina fi umumil ayah wa annaha tatanazzalu alaihim wa hum min ahlil bid'ah indal ulama wa ja'ala hadhihi at-ta'ifata mimman fi qulubihim zaygun fasigha bihim wa hadha al-wasf mawjudun fi ahlil bid'ah kullihim. Memang di sini contohnya adalah orang Khawarij, ya. Tapi ketergelincirannya orang Khawarij ini ada juga pada firqah-firqah yang lain. Kalau kita tarik benang merah antara firqah-firqah yang sesat itu, semuanya sama-sama senantiasa gemar membahas hal-hal yang kontroversi. Itu kesamaan mereka. Ya, firqah-firqah yang sesat itu sama-sama suka dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang ke-8, al-ifrat atau tafrid. Ya, berlebihan atau kurang. Ifrat dan tafrid itu bedanya di situ. Berlebihan atau kurang. Al-muta'ammil fi aqaidi ahli al-bid'ah yajidu annahum ahlu ifratin aw tafrid. Kalau kita perhatikan akidah dan keyakinannya orang-orang ahlul bid'ah, kita akan dapati bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ifrat dan tafrid. Contohnya misalkan, fal mumassilah ghalau fi babil isbat wa jafu fi babil tanzih. Orang-orang mumassilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka itu bersifat gulu dalam masalah penetapan Allah. Mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Wa jafu fi babil tanzih, dan mereka itu tidak tidak memperhatikan dalam masalah tanzih, pensucian Allah. Mereka itu sangat merendahkan Allah. Nah, ngerti maksudnya di sini? Jadi mumatsilah itu kan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tadi kita katakan
karakteristik ahlul bid'ah itu adalah mereka kalau tidak berlebihan ya kurang, gitu. Nggak ada namanya tengah-tengah itu. Ya. Kalau nggak berlebihan ya kurang. Mereka berlebihan dalam menetapkan sifat Allah sampai mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya. Dan mereka kurang dalam masalah tanzihnya. Ya, tanzih artinya penyucian. Ya. Wal mu'attilah walau bibabil tanzih, sebaliknya orang-orang mu'attilah ahlu ta'til ya, atau ahlu ta'til yang meniadakan sifat-sifat Allah, mengatakan Allah itu nggak layak punya tangan. Nah, mereka ini kan berlebihan dalam masalah mensucikan Allah dan kurang dalam masalah penetapan sifat-sifat Allah. Jadi ya kalau tidak ifrat ya tafrid gitu pastinya. Wal wa'idiyah walau fi babil wa'id wal murji'ah walau fi babil wa'id. Nah, orang-orang wa'idiyah itu mereka bersikap dulu berlebihan dalam masalah ancaman Allah. Ya. Orang-orang murji'ah sebaliknya, mereka yang gulu dalam bab janji-janji Allah. Orang murji'ah ini lebih mengedepankan sisi surga. Orang-orang wa'idiyah lebih mengedepankan sisi neraka. Jadi ketika mereka beribadah, neraka atau yang diingat. Ya. Kalau orang murji'ah, surga atau yang diingat. Sehingga terlena. Ya. Sampai sadar melakukan dosa. Orang-orang wa'idiyah ini ya, ekstrim dalam beragama. Al-murji'ah kelebihan sampai dalam beragama. Begitu. Hanya dua-duanya adalah kelompok yang sesat. Makanya para ulama mengatakan harus imbang itu antara wa'ad dan wa'idnya. Ya, surga dan neraka harus dua-duanya kita ingat ketika beribadah. Begitu juga orang-orang Rafidhah. Ya, orang-orang Syiah, mereka berlebihan berkaitan dengan Ahlul Bait, wajib sahabat, tapi berkaitan dengan sahabat mereka itu tidak. Ya, sangat kurang sekali memuliakan ya, para sahabat. Jadi kalau keluarga Nabi mereka sangat muliakan Ahlul Bait. Itu pun orang-orang tertentu yang mereka anggap mulia gitu. Ya, tapi para sahabat secara umum mereka cela. Abu Bakar, Umar itu sangat mereka cela. Nah, Ahlus Sunnah bagaimana sifatnya? Bagaimana sikapnya terhadap para sahabat? Memuliakan tapi tidak sampai mengkultuskan. Nah, tapi kalau orang Rafidhah mereka memuliakan ya sahabat-sahabat tertentu saja yang termasuk Ahlul Bait, bahkan sampai mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Ya, sedangkan ya, sahabat-sahabat yang lain seperti misalnya Abu Bakar dan Umar, mereka sangat rendahkan serendah-rendahnya. Mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang ya, luar biasa buruknya. Wan nawasib jawab fi ayil bait was sahabah radhiyallahu anhu. Jadi dia kelompok nawasib nasibah ya. Kelompok nawasib ini mereka ya sebaliknya merendahkan Ahlul Bait ya dan para sahabat sekaligus. Ya, fasyahid ya annal ahlul bidah la wasatiyata anhum fi abwabil i'tiqad. Itu garis bawahi. Kesimpulannya adalah bahwasanya orang ahlul bidah itu tidak mengenal namanya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Ya, moderasi dalam beragama, berada di dalam pertengahan dalam beragama. Dalam berakidah mereka tidak mengenal yang namanya wasatiyah. Walau gharabata fi dzalik, ini bukan sesuatu yang mengherankan. Idz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta mustaqiman ya wa khatta khututan an yamini wa shimali wa syarrul khatil mustaqim. Nah, ini kita nggak perlu asing, nggak perlu heran sama hal seperti ini. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri pernah membuat satu garis lurus, kemudian di sampingnya Nabi, di samping kanan dan samping kirinya Nabi bikin garis-garis yang lain. Kemudian Nabi katakan sambil menunjuk kepada garis yang lurus tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti subul. Subul jamak di situ. Ya, jadi dikatakan sirati, satu jalan. Berarti jalan kebenaran itu hanya satu. Sedangkan jalan kesesatan itu ada banyak. Nah, fatafarraqa bikum an sabili hadha wa tariqul mustaqim wa hadha wal haq wal wasat alladhi man hada anhu dhalla. Nabi itu contohkan kebenaran itu pasti dikepung dengan kesesatan. Ya. Nabi nggak bikin satu garis kemudian samping kanannya garis-garis enggak. Tapi satu garis kemudian samping kiri kanannya ada garis. Ya, artinya apa? Beragama itu harus berada di pertengahan. Nah, maka barang siapa yang tidak bersikap pertengahan dalam beragama, maka dia telah tersesat. Baik, jadi al-wasatiyah itu sebagaimana kita bahas di pertemuan awal dulu merupakan salah satu dari khasais akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya memiliki sikap pertengahan. Ya, sikapnya memiliki sikap
pertengahan, selalu berada di tengah-tengah. Baik, Allah Ta'ala alam. Itu dia akhir dari pembahasan yang tentang masadir talaqi dan manahij al-istidlal inda ahli bidah wa ahli kalam. Nah, pembahasan tentang sumber akidah ahlul bid'ah, ahlul ahwa dan ahlul kalam, serta bagaimana mereka bermuamalah bersama dalil. Ya, itu di akhir pembahasan kita. Ini adalah permasalahan yang 8, akhir dari pembahasan yang ke-8. Nah, ya, selanjutnya baru kita masuk ke al-qismus tsani, tauhid ar-rububiyah. Jadi al-qismul awal udah selesai kita. Apa itu al-qismul awal? Ya, pembahasan tentang ya tauhid secara umum. Nah, baru nanti kita masuk ke bagian yang kedua, tauhid ar-rububiyah dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi tauhid ar-rububiyah ini. Ya, nanti kita akan bahas di situ tentang bagaimana kita membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada, misalkan. Ya, karena kaitannya dengan tauhid rububiyah, mengimani adanya Allah itu kan bagian dari tauhid ar-rububiyah. Itu insya Allah akan kita bahas nanti. Baru kemudian nanti kita masuk ke al-qismus tsalis berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat nantinya. Nah, jadi ya, di semester ini ada di mudzakkirah ini maksudnya ada 3 kisim. Ya, entah nanti di semester selanjutnya apakah lanjut kisim yang keempat atau bagaimana, nanti Allah Ta'ala alam. Nah, ada huwa ikhwan naktafi bihada ya, wa naktafi insyaallah ta'ala nuwasil ya fima ya, baqiya min hadhihi mudzakkirah ya, la'allana nastafid minha wa naktafi bihadal qadar wa nahtatim bidu'ai kafatil majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.